Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Miss Ice, in the English lessons. Sekarang kita akan mempelajari tentang sebuah pola kalimat yang menyatakan sesuatu yang sedang terjadi di masa lampau, yaitu past continuous tense. Ya. And the learning objectives for today, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah we will learn to communicate activities at one point of time in the past in order to share information with others and to give an explanation. Kita akan belajar untuk mengkomunikasikan aktivitas pada satu waktu di masa lampau untuk memberikan informasi terhadap orang lain dan untuk memberikan penjelasan. Okay, and what is past continuous tense? Apa itu past continuous tense itu? Adalah kalimat yang menyatakan kegiatan yang tengah berlangsung di masa lampau. Kegiatan yang menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung di masa lampau. Sekarang kita ke penggunaannya. Penggunaannya untuk apa saja? Yaitu ada 3. Yang pertama, untuk menunjukkan suatu aksi dimulai, berlangsung, dan selesai di masa lalu. Contohnya, Dini was eating lunch at 13. Dini sedang makan siang pada jam 13. Artinya, peristiwa ketika Dini makan siang dimulai, berlangsung, dan selesai di masa lampau. Jadi sekarang Dini sudah tidak lagi makan siang, karena makan siangnya terjadi pada jam 13. Next, yang kedua, penggunaan past continuous tense itu adalah untuk menunjukkan bahwa suatu aksi terjadi lebih dahulu dan masih berlangsung ketika aksi kedua terjadi. Jadi ada 2 buah aksi atau ada 2 buah kegiatan. Contohnya, my mother was watching a movie when I came home. Ibu saya sedang menonton film ketika saya datang. Di sini ada 2 buah kejadian, yaitu ibu saya sedang menonton film dan saya datang. Yang mana yang lebih dahulu? Yang lebih dahulu adalah ibu saya sedang menonton TV. And when I came home, ketika saya pulang ke rumah. Nah, selanjutnya, yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa 2 aksi berlangsung secara bersamaan. Sama di sini juga ada 2 aksi atau 2 kegiatan, tetapi berlangsungnya dalam waktu yang sama. Contohnya, Anita was studying while his brother Faiz was playing games. Anita sedang belajar, sementara adik laki-lakinya Faiz sedang bermain games. Di sini, preposisi yang kita gunakan biasanya menggunakan while, ya, sementara. Oke. Nah, itu adalah 3 penggunaan atau fungsi dari past continuous tense. Sekarang kita ke pola atau pattern-nya. Bagaimana cara kita membentuk kalimat yang menggunakan past continuous tense itu. Sekarang kita ke kalimat positif dulu. Yaitu polanya adalah subject plus to be. To be-nya itu was or were plus verb ing. Kenapa di sini to be-nya ada 2 pilihan? Karena tergantung dari subjeknya. Jika subjeknya I, he, she, it, we use was as to be. Kita gunakan to be-nya was, ya. If the subject is you, we, they, we use were. Jika subjeknya you, we, they, kita menggunakan were untuk to be-nya. Lalu verb-nya tetap kita menggunakan verb ing. Contoh kalimatnya,
I was taking a bath at 6:30 this morning. Saya sedang mandi pada jam 6.30 pagi ini. Jadi was-nya, to be-nya kita menggunakan was karena subjeknya I. Lalu verb-nya take a bath itu dirubah menjadi taking a bath. Oke, contoh keduanya. She was cooking when I came. Dia sedang memasak ketika saya datang. Oke, sama was karena subjeknya she and verb-nya ditambahkan dengan ing. Dia sedang memasak ketika saya datang. They were playing football while I was taking a nap. Mereka sedang bermain sepak bola sementara saya sedang tidur siang. Itu untuk kalimat positif. Sekarang kita ke bentuk kalimat selanjutnya, yaitu kalimat negatif. Polanya adalah subjek plus to be-nya tetap was or were, plus not, plus verb ing. Jadi ciri dari kalimat negatif ini adalah menggunakan not setelah to be-nya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah kalimat negatif, ya, kalimat negatif. My life wasn't changing rapidly. Hidup saya tidak berubah dengan cepat. And she was not working when his hubby called. Dia tidak sedang bekerja ketika suaminya memanggil. John was not doing exercises while her son was watching TV. John tidak sedang berolahraga, sementara anak laki-lakinya sedang menonton TV. Itu untuk kalimat negatif. Sekarang pola kalimat yang terakhir yaitu kalimat interrogative atau kalimat pertanyaan. Polanya, to be-nya dikedepankan, diikuti dengan was or were sesuai dengan subjek yang ada, ditambah dengan subjeknya, and ditambah dengan verb ing-nya. Contoh kalimatnya, was she shopping at this time yesterday? Apakah dia sedang berbelanja pada jam ini hari kemarin? Nah, contoh yang lainnya, were you doing your homework when your friend came? Apakah kamu sedang mengerjakan PR kamu ketika teman kamu datang? Oke, selanjutnya prepositions and adverb of time yang sering digunakan. Ya, preposisi dan keterangan waktu yang sering digunakan. Nah, karena di sini selalu ada dua kalimat yang disatukan, maka kita menggunakan preposisi. Yang sering digunakan preposisinya adalah when, while, and as soon as. When itu ketika, while itu sementara, as soon as itu segera setelah. Lalu adverb of time yang sering digunakan adalah yesterday, kemarin, 2 days ago, 2 hari yang lalu, last week, minggu lalu, yang pakai ago and last itu biasanya kita sering gunakan dalam membentuk kalimat past continuous tense. Seperti itu. Bagaimana? Mudah bukan? Oke. I think that's all for this meeting. I think that's all. I hope you can catch this lesson. Semoga kalian bisa paham pelajaran ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.